Assalamualaikum teman-teman, welcome back to my channel Happy Dale. Kembali lagi di channel saya. Nah teman-teman, pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan gimana sih caranya untuk melakukan pengajuan klaim JHT melalui lapak asik dan juga JMO. Jadi kalian bisa mencairkan JHT kalian melalui JMO jika saldo kalian di bawah 10 juta tanpa paklaring. Tapi untuk di lapak asik kalian bisa mencairkan JHT kalian saldonya berapa aja asal kalian menggunakan paklaring. Gitu ya teman-teman perbedaannya untuk JMO dan lapak asik. Namun teman-teman, gimana sih caranya untuk mencairkan JHT yang KPJ-nya itu sudah hilang dan kalian sama sekali tidak mempunyai data terkait dengan JHT atau KPJ yang kalian miliki. Nah teman-teman, untuk melacak KPJ kalian itu kalian hanya membutuhkan NIK kalian dan datang ke BPJS terdekat, BPJS cabang terdekat, dan melakukan pelacakan nomor KPJ. Nah, pelacakan nomor KPJ ini biasanya membutuhkan paklaring dari perusahaan atau bukti-bukti bahwa kalian benar-benar pernah bekerja di sana. Misalkan kalian pernah bekerja di perusahaan A. Nah, kalian harus memiliki bukti bahwa kalian benar-benar pernah bekerja di perusahaan A. Entah itu kartu training, biasanya kan ada, lalu kartu pekerja, pokoknya bukti-bukti yang menyatakan bahwa kalian benar-benar pernah bekerja di perusahaan tersebut. Nanti kalian datang ke BPJS, kalian tanyakan gimana sih kalian harus melacak nomor KPJ dengan syarat-syarat yang dimintai oleh BPJS, seperti itu. Nah teman-teman, nanti kalau misalkan kalian sudah mendapatkan nomor KPJ, kalian bisa langsung aja mencairkannya melalui lapak asik kalau misalkan saldonya di atas 10 juta. Tapi kalau misalkan di bawah 10 juta, kalian bisa melakukan pelacakan. Tapi kalau misalkan di bawah 10 juta, kalian bisa melakukan klaim JHT melalui JMO. Namun teman-teman, tahun-tahun sebelumnya itu banyak sekali data-data yang tidak sinkron atau tidak sama antara data yang kalian miliki dengan data yang ada di perusahaan atau data yang ada di BPJS. Misalkan dulu itu NIK saat kalian mendaftar di perusahaan itu ujungnya itu misalkan 0008. Itu NIK kalian yang dulu. Tapi ternyata NIK kalian yang sekarang yang sudah update, yang sudah online itu ternyata 0010. Nah ini kan ada perbedaan data antara data yang kalian miliki dengan data yang dilaporkan perusahaan ke BPJS cabang sesuai dengan perusahaannya. Jadi kalian meskipun sudah mempunyai KPJ, meskipun sudah memiliki nomor KPJ karena sudah dilacak, kalian tetap harus melakukan perubahan data ke perusahaan. Nah, gimana kalau misalkan perusahaannya itu ada di kota sedangkan kalian sekarang bekerja di kampung? Nah, kalian bisa melakukan telepon ataupun email ke perusahaan kalian bahwa kalian mau melakukan perubahan data. Nah, biasanya kalau misalkan kalian datang ke BPJS mau melakukan perubahan data, nanti BPJS akan memberikan formulir perubahan data seperti ini. Ini formulir perubahan data yang harus kalian isi dan kalian berikan ke perusahaan. Nanti perusahaan akan mengecek dan mengubah data kalian, lalu melaporkan perubahan tersebut ke BPJS cabang terdekat. Nah, nanti kalau misalkan sudah sinkron antara perusahaan dengan BPJS, kalian harus melakukan pengupdatean data dengan KTP kalian. Jadi nanti NIK yang ada di KTP kalian sekarang dengan NIK yang ada di BPJS ini nanti sinkron atau sama. Kalau misalkan kalian tidak melakukan pengupdatean data, nanti data yang ada di BPJS dengan data yang kalian miliki ini tidak akan sinkron, gak akan sama gitu. Nah makanya yang pertama kalian harus melakukan perubahan data, lalu setelah itu kalian mengajukan pengupdatean data ke Disduk Capil. Jadi data kependudukan kalian dengan data BPJS ini sama dan sinkron. Nah setelah itu baru kalian bisa melanjutkan pengajuan klaim melalui JMO. Gitu ya teman-teman. Jadi
kalau misalkan kalian gak punya data sama sekali, asalkan kalian punya bukti bahwa kalian benar-benar pernah bekerja di perusahaan tersebut, kalian bisa mengkonsultasikannya itu ke BPJS cabang. Kalian cerita aja gimana caranya kalian bisa mendapatkan nomor KPJ kalian karena kalian mau melakukan pencairan JHT. Nah, selanjutnya kalau misalkan kalian memiliki perbedaan data antara data yang Anda punya sekarang dengan yang dulu, kalian harus melakukan pengupdatean data dan perubahan data. Jadi seperti itu ya teman-teman, kalau misalkan kalian mau mencairkan JHT yang datanya sudah hilang. Nah teman-teman, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye.